disebutkan qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahril madhkur, maka tugasnya orang tuanya istri jenengan sudah selesai, dipikul jenengan. Iki nek ora salat sampean meneng sing dosa sampean. Wong tuane wis ora. Bapak ibu aman. Ki wis kayak iki. Ya gitu kan? Sama. Kan begitu kan? Ini ada di sini sekarang. Yang kedua, ini kan sudah senior-senior. Mas Fauzan wis pirang tahun nikah berumah tangga? 25 tahun sama dengan saya. Saya sudah 25 tahun dan alhamdulillah sudah dikaruniai 5 anak. 1 laki-laki, 4 perempuan. Saya. Wis pinten jenengan? Putrane jenengan pinten? Baru 3. Iya, dari istri pertama. Udah wani-wani yo. Biasanya ngomong ngono ki wedi. Ya, jadi semua rumah tangga itu yang berumah tangga pasti akan melewati namanya gangguan-gangguan gelombang pasti ada. Kuncinya supaya sukses, turunkan ego masing-masing. Yang istri turunkan egonya, suami turunkan egonya, dan keterbukaan, lancar. Seperti ngono, ojo terus nek ana masalah nang dalam rumah tangga, kowe ora kowe ya salahmu dhewe. Nah, jangan. Ego diturunkan. Saling mencari jalan keluar yang baik, karena semua manusia pasti akan ada ujian dan cobaan masing-masing. Berikutnya, di dalam rumah tangga bukan hanya dicari kebahagiaan, tapi juga keberkahan. Keberkahan itu didapatkan apabila seorang istri sekarang kewajibannya harus lebih mendahulukan kepentingan suami daripada kedua orang tuanya. Ki wong itu coba guyu kowe andane. Iki hukum tentu hukumnya Habibie, tapi hukum Islam. Hukum yang dibikin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang kewajibannya istri itu harus lebih mendahulukan kepentingan suami daripada kedua orang tuanya. Sekarang, karena sudah jadi istri. Tapi sampean sebagai suami tetap harus kepada orang tuanya tetap diutamakan. Eling iku. Ben berkah uripe. Ojo terus karena wis duwe bojo, duwe istri, wong tuane ora diurusi. Jo. Bukan berarti saya ngomong begini si istri terus lepas dari orang tuanya terus tidak boleh ngurus, bukan. Tapi seumpama saking pentingnya seorang istri menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan sampai dikatakan ketika si istri pun mau melakukan ibadah sunnah seperti halnya puasa sunnah itu harus dapat izin dari suami. Padahal ibadah dapat pahala besar. Mau puasa Senin Kemis harus izin dulu sama suaminya. Mas, besok saya hari Senin mau puasa, boleh enggak? Kamu butuh aku enggak? Oh, loh, itu hukum Islam ini saking pentingnya kedudukan suami bertanggung jawab di dunia dan di akhirat terhadap istrinya. Bahkan ketika istrinya menjalankan ibadah sunnah, sholat sunnah, tengah-tengah sholat suaminya manggil, selesaikan sholatnya, berhentikan sholatnya, jawab panggilan suami. Itu kedudukan suami, makanya tanggungannya akhirat. Cuma main sampean, cuma guyu-guyu tok. Rasanya dibikin dia mumet atau apa? Anakku gitu, seminake gitu. Anakku gitu, masya Allah. Bahkan ketika seorang istri berpuasa hari Senin Kemis pun jam 2 siang. Ini saya tidak ngomong jelek, tidak ngomong jorok, tapi ini hukum. Ketika puasa Senin Kemis, puasa sunnah, jam 2 siang tuh jenengan foto. Sayangku, ke kamar dong. Mono, bojone wajib dibatalkan puasanya. Lebih utama mendahulukan kewajibannya sebagai seorang istri. Mono. Bubar. Kandani. Begitu. Terus betul. Terus ya, ini pengalaman gila. Pengalaman. Karena apa? Karena rumah tangga itu bukan hanya dibina untuk menunjukkan, hei saya sudah punya istri, kita bojoku, ini adalah rumah tangga. Bukan. Rumah tangga bukan untuk dipamerkan, tapi berumah tangga untuk mencari ridhonya Allah,
dan itu dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah saya, kata kanjeng Nabi, dan barang siapa yang tidak mau atau enggan dengan sengaja meninggalkan sunnahku maka bukan termasuk golongan. Saking pentingnya menikah itu. Tapi nikah itu jangan hanya dibuat itu buat sombong-sombongan, hanya merubah status saja, bukan. Ingat, di balik kenikmatan-kenikmatan pernikahan, ibadah yang paling nikmat umat dari Nabi Muhammad adalah menikah. Itu jujur baik. Nikah itu paling nikmat. Tapi tanggung jawabnya juga berat. Jadi jangan hanya memikirkan nikmat saja, di balik itu ada tanggung jawab yang sangat berat. Anda harus menafkahi lahir batin istri Anda, dan yang harus menjadi kepala rumah tangga suami. Nek pengen berkah. Ini serius ki. Nek pengen sampean tambah sukses urusan dunyane, tambah sugih, tambah berkah, tambah wibawa, kendali rumah tangga harus di tangan suami. Ojo diwalik. Tangan bojone. Anake saiki iki wong lanang kerja, kesel, giliran Pak Metu saka omah, "Dik, jaluk duwite." Gopo rokok kuntek. Piye kuwi, Mam? Kenapa kamu kok ngasih uang sama istrinya terus? Kok kamu, saya tidak bisa megang duit, Bib. Saya karena cinta sama istri saya. Pret. Tidak bisa. Kalau Anda ingin mendapatkan keberkahan, lakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang bertanggung jawab terhadap istrinya itu suami. Sampai di dalam kubur pun ketika orang laki sudah meninggal dunia, ketika dia dimakamkan sampai 3 bulan, fisik tanggung jawab nang istri. Makanya ada iddah itu, ketika seorang lelaki sudah meninggal dunia, istrinya tidak boleh langsung menikah. Kenapa? Fisik jadi tanggung jawab suaminya yang ada di dalam kubur. Isik di dalam kubur gitu, wong lanang sik tanggung jawab karo bojone. Ketika istri suaminya meninggal baru seminggu, istrinya keluar rumah dengan sengaja membuka aurat, dosanya dikirim ke suaminya di dalam kubur. Wih, wong lanang. Ih, bedene. Ih. Makanya asal ora gelem nikah. Makanya asal ora gelem nikah sih. Ngono, tak jelaske mawon.